Halo teman-teman, berikut merupakan 5 bek kiri terbaik Indonesia yang saat ini masih berkarir di klub luar negeri teman-teman. Di mana kelima pemain ini belum memiliki niat untuk bermain di Liga Indonesia dalam waktu dekat. Yang pertama ada pemain bernama Kelvin Verdong. Kita ketahui bahwa pemain ini untuk saat ini tidak mungkin bermain di Liga Indonesia karena sang pemain saat ini sedang dalam performa bagus di Liga Belanda. Kelvin Verdong sendiri merupakan bek kiri termahal yang dimiliki oleh Indonesia dengan harga pasar 43,45 miliar saat ini. Sedangkan klub yang ia bela merupakan salah satu klub papan tengah di Liga 1 Belanda, yaitu NEC Nijmegen teman-teman. Dan kita ketahui bersama bahwa Kelvin Verdong merupakan pemain inti di klub yang ia bela saat ini maupun di lini pertahanan tim nasional Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Kelvin Verdong sendiri merupakan seorang pemain berusia 28 tahun, tinggi badan 1,74 meter dan berposisi utama sebagai seorang bek kiri. Di musim lalu, pemain ini sukses menjadi pemain inti bagi klub yang ia bela, yaitu NEC Nijmegen di Eredivisie atau Liga 1 Belanda teman-teman. Di mana ia tampil dalam 33 laga di Liga 1 Belanda musim lalu dengan torehan 1 gol dan juga 1 assist. Ia juga tampil dalam 2 laga di ajang Piala Belanda dan 1 laga di ajang babak playoff Liga Konferensi Eropa teman-teman. Dan total menit bermain yang ia dapatkan di musim 2024-2025 tepatnya musim lalu yaitu 3.154 menit dari total 36 laga, yang artinya pemain ini sering bermain dan tampil full 90 menit bersama NEC Nijmegen di berbagai kompetisi yang mereka ikuti musim lalu teman-teman. Sedangkan bek kiri terbaik kedua Indonesia yaitu Dean James, di mana pemain ini bermain untuk klub Liga Belanda lainnya, tepatnya Liga 1 Belanda lainnya yaitu Go Ahead Eagles teman-teman. Dan kita ketahui bersama bahwa harga pasar dari seorang Dean James saat ini adalah 31,29 miliar rupiah, yang merupakan seorang pemain berusia 25 tahun, tinggi badan 1,77 meter, dan juga berposisi utama sebagai seorang bek kiri teman-teman. Dan ketika melawan Jepang dan juga China di bulan Juni lalu, Dean James menjadi salah satu bek kiri andalan timnas Indonesia. Di musim lalu bersama klub yang ia bela, Dean James ini menjadi pemain inti teman-teman, di mana ia tampil dalam 25 laga kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie Belanda dengan koleksi 2 gol dan juga 2 assist. 4 laga di ajang Piala Belanda serta 2 laga di ajang kualifikasi Liga Eropa musim lalu teman-teman. Dan di musim 2024-2025 ia tampil dalam 31 laga di 3 kompetisi ini dengan menit bermain 2.155 menit teman-teman. Memang secara menit bermain daripada Dean James ini masih kalah dibandingkan dengan Kelvin Verdong tadi, karena Kelvin Verdong musim lalu bermain dalam 3.154 menit bermain teman-teman. Dan yang ketiga adalah Nathan Joe Aon, di mana kita ketahui bersama di bursa transfer musim panas ini, Nathan sempat berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh klub Liga 2 Inggris yaitu Swansea City teman-teman. Banyak orang yang mengaitkan bahwa peluang Nathan untuk bergabung dengan salah satu klub Liga Super Indonesia akan segera terwujud, tetapi ternyata prediksi itu meleset dan ia lebih memilih berkarir atau tetap berkarir di Liga Eropa dibandingkan bermain di Liga Indonesia teman-teman. Klub yang ia pilih untuk musim ini, musim 2025-2026 adalah Willem II yang berkompetisi di Liga 2 Belanda musim ini teman-teman. Di mana Willem II ini merupakan klub yang terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Belanda musim lalu teman-teman. Tepatnya mereka finish di peringkat 16 klasemen akhir dan gagal di babak playoff sehingga musim ini bermain di Liga 2 Belanda teman-teman. Harga pasar yang dimiliki oleh Nathan adalah 6,08 miliar rupiah saat ini, tinggi badannya 1,82 dan usianya masih muda yaitu 23 tahun teman-teman. Musim lalu atau musim 2004-2005 memang menjadi masa yang sulit bagi Nathan karena ia sama sekali jarang bermain untuk Swansea City teman-teman. Statistiknya di musim lalu bisa kita lihat, ia hanya bermain dalam 2 laga di ajang Piala Liga Inggris dan hanya bermain 2 menit dalam 1 laga di Liga 2 Inggris atau Liga Championship. Dan maka tidak heran apabila pemain ini tidak dilanjutkan kontraknya bersama Swansea City dan memilih mencari klub lawan baru sebelum pada akhirnya ia berkarir bersama Willem II di musim 2025-2026 ini teman-teman. Memang sebelumnya ada isu bahwa Nathan akan bermain di klub Liga Denmark, akan tetapi hal tersebut gagal terjadi sehingga ia kembali bermain di Liga Belanda untuk musim ini teman-teman. Dan bek kiri terbaik keempat yang dimiliki oleh Indonesia yang masih berkarir di luar negeri adalah Shane Patinama.
Sama dengan Nathan, bahwa Shane juga mendapatkan klub pelabuhan baru di musim 2005-2026 ini. Di mana di musim ini ia resmi menjadi bagian Buriram United yang merupakan salah satu klub terbaik yang dimiliki oleh Thailand yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Thailand, teman-teman. Dan kita ketahui bersama bahwa Buriram merupakan salah satu klub terbaik di kawasan ASEAN yang merupakan langganan bermain di ajang Liga Champion Asia Elite, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya Shane Patinama berkarir di Liga Asia Tenggara karena klub yang ia bela menurut saya adalah klub yang tepat, yaitu Buriram United yang merupakan salah satu klub terbaik di kawasan ASEAN dan dijalankan secara profesional, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa bek kiri ini musim lalu bermain di Liga 2 Belgia bersama KAS Eupen, dan di sana ia memang bukanlah pemain inti, akan tetapi merupakan pemain penting karena cukup sering bermain, teman-teman. Di mana di musim 2024 di 2025 ia tampil dalam 16 laga Liga 2 Belgia dengan total waktu 707 menit dan satu laga di Piala Belgia, teman-teman. Akan tetapi memang Shane Patinama ini cukup kesulitan untuk mempertahankan diri di KAS Eupen sehingga ia dilepas oleh klubnya sebelum pada akhirnya kini ia akan menunjukkan aksinya di Liga Thailand bersama Buriram United, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Shane Patinama ini memiliki kapasitas 4,35 miliar rupiah saat ini, berusia 26 tahun, tinggi badan 1,85 meter dan berposisi utama sebagai seorang bek kiri, teman-teman. Dan pada bulan Juni lalu ia dipanggil Patrick Kluivert untuk menjadi salah satu bek kiri tim nasional Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan bek kiri kelima Indonesia yang kini masih berkarir di klub luar negeri adalah Pratama Arhan, teman-teman. Di mana kita ketahui bersama bahwa sejak awal tahun ini atau tepatnya di putaran kedua Liga 1 Thailand musim lalu, ia resmi menjadi bagian Bangkok United, teman-teman. Dan di musim ini ia akan tetap menjadi pemain Bangkok United dan harga pasar yang dimiliki oleh Pratama Arhan adalah 3,48 miliar rupiah, teman-teman. Di bulan Juni lalu Pratama Arhan tidak dipanggil memperkuat timnas Indonesia, akan tetapi untuk bulan September maupun Oktober ia masih memiliki peluang, teman-teman, untuk dipanggil kembali memperkuat timnas senior Indonesia. Dan kita ketahui bersama bahwa sosok Pratama Arhan ini sebelumnya berkarir di Liga 2 Jepang, akan tetapi karena kurang sukses di sana ia memilih meninggalkan klub yang ia bela di Jepang dan lebih memilih bergabung dengan klub Liga 1 Thailand dibanding kembali bermain di Liga Indonesia, teman-teman. Tentu ini merupakan keputusan yang bagus karena Liga Thailand masih menjadi liga terbaik di kawasan ASEAN. Dan di musim lalu Pratama Arhan ini menjadi pemain penting di skuad utama Bangkok United karena semenjak ia bergabung dengan Bangkok United, pemain ini selalu tampil di line up daripada Bangkok United di Liga Thailand. Total ia bermain dalam 11 laga Liga 1 Thailand musim lalu dengan koleksi 3 assist dan berkesempatan tampil di 2 laga Liga Champion Asia 2 dan 1 laga di Piala FA Thailand dan 1 laga di Piala Liga Thailand, teman-teman. Jadi musim lalu pemain ini berkesempatan tampil dalam 15 laga dengan menit bermain 618 menit. Jadi Pratama Arhan ini memang salah seorang pemain yang penting di skuad utama Bangkok United di musim ini, dan musim lalu ia juga sering bermain sebagai starting 11 maupun sering bermain tampil full 90 menit, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, 5 bek kiri terbaik Indonesia yang hingga sekarang masih berkarir di klub luar negeri Indonesia, teman-teman. Mereka masih lebih memilih mempertahankan karir bermain di luar Liga Indonesia karena mereka memang masih ingin berkompetisi di liga yang lebih baik daripada Liga Indonesia, teman-teman. Tentu Liga Belanda, baik Liga 1 maupun Liga 2-nya masih lebih baik jika dibandingkan dengan Liga Indonesia, dan juga Liga Thailand juga masih lebih baik jika kita bandingkan dengan kondisi Liga Indonesia di era sekarang ini, teman-teman. Mudah-mudahan di masa depan para pemain ini masih bisa mempertahankan performa baiknya bersama klub yang mereka bela masing-masing di luar negeri, dan ketika kembali ke timnas Indonesia mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnas senior Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya di putaran keempat pada bulan Oktober 2025 ini, atau apabila lolos Indonesia ke Piala Dunia mereka bisa tampil di Piala Dunia dengan kondisi terbaiknya, teman-teman. Tentu itu harapan kita. Dan inilah, teman-teman, informasi di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai, silahkan like, subscribe, komen secara sangat bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.